Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Ahadits Al-Qudsiyah, di mana pada kesempatan ini judul materi kita adalah tentang keadilan dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ambil ya dari hadits qudsi yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan ridha kepada Al-Abbas dan putranya ini ya. Jadi ini adalah doa yang kita sampaikan ya kepada sahabat yang ayahnya sahabi dan putranya sahabi dengan doa radhiyallahu anhuma. Jadi keduanya kita berikan doa. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari hadis ataupun riwayat yang telah beliau dapatkan dari Rabb-Nya tabaraka wa ta'ala. Jadi hadits qudsi ini redaksinya bisa dengan menggunakan kalimat qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman begini-begini ya, diceritakan oleh Rasulullah, atau dengan kalimat fima yarwi an rabbih, menurut yang diriwayatkan dari Tuhannya, yaitu Allah Ta'ala. Jadi sama maksudnya, ini adalah hadis yang disandarkan kepada Allah Ta'ala, maknanya dari Allah, sedangkan redaksinya dari beliau. Ini bedanya dengan Al-Quran. Qala, beliau bersabda, innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Sesungguhnya Allah Ta'ala menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah menceritakan, menjelaskan tentang hal tersebut. Faman hamma bihasanah falam ya'malha. Maka barang siapa yang memiliki himmah, yang memiliki keinginan ataupun niat kebaikan, lalu dia tidak mengerjakannya, kataballahu indahu hasanah kamilah. Maka Allah Ta'ala menulis itu di sisinya sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, dan jika dia berniat melaksanakan, mengerjakan kebaikan tersebut, fa'amilaha, lalu dia kerjakan,
dia punya niat kemudian dia eksekusi, dia kerjakan, maka katabahullahu indahu asyra hasanat. Allah menuliskan untuknya 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhifin, dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Ila adhafin katsir, sampai perlipatan yang banyak yang tidak terhingga. Wa in hamma bisayyi'ah, dan barang siapa yang memiliki keinginan, kemauan untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, lalu dia tidak jadi mengerjakannya, katabahullahu indahu hasanah kamilah, maka Allah menuliskan untuknya dari sisinya kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, dan apabila dia punya niat melakukan keburukan tersebut, fa'amilaha, lalu dia kerjakan keburukan tersebut, katabahullahu sayyi'ah wahidah, maka Allah menuliskan untuknya imbalannya adalah 1 keburukan saja. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadits ini sahih, diceritakan oleh 2 imam besar yaitu Bukhari dan Muslim dalam kitab masing-masing dengan lafaz ini ya. Sama sekalian, sebelum kita membahas tentang isi atau matan daripada hadits ini, saya akan sampaikan sedikit biografi ya, ataupun riwayat hidup singkat daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini tergolong di antara para sahabat yang masih usia muda. Beliau ini dilahirkannya itu pada 3 tahun sebelum hijrah Nabi, jadi masih relatif muda. Dan pada saat Rasulullah wafat pun beliau usianya antara 13 atau 15 tahun ya. Jadi sangat-sangat muda, tetapi memiliki keilmuan yang sangat luas. Dan beliau ini salah satu di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadits ya. Sudah pernah kita singgung, yang paling banyak Abu Hurairah ya, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Aisyah, dan yang kelima ini adalah Abdullah bin Abbas. Hadis yang diceritakan oleh beliau sekitar 1660 hadis. Dan beliau ini salah satu dari para sahabat yang mendapat gelar Al-Abadilah. Jadi ada 4 sahabat yang diberi gelar panggilan Al-Abadilah karena namanya Abdullah. Walaupun nama Abdullah banyak ya, di kalangan sahabat itu ada para ulama yang berpendapat sekitar jumlahnya 220 sahabat yang memiliki nama Abdullah. Nah, di antara 220 sahabat ini yang memberi atau yang memiliki gelar Abadilah itu 4 saja, yaitu Abdullah bin Abbas, yang kedua adalah Abdullah bin Umar, yang ketiga Abdullah bin Amr bin As, nah, yang keempat adalah Abdullah bin Zubair. Ini menurut pendapat Imam Ahmad ya. Ketika ditanya kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk di antara sahabat yang mendapat gelar Abadilah itu, jawabannya karena Abdullah bin Mas'ud ini terlebih dahulu meninggalnya. Jadi lebih senior, maksudnya secara usia ya. Nah, sementara latar belakang kenapa 4 sahabat ini memiliki gelar Abadilah itu karena usianya muda-muda. Dan
pengetahuannya sangat luas sehingga menjadi rujukan pertanyaan oleh para sahabat yang lain. Termasuk yang paling utama adalah Abdullah bin Abbas. Beliau ini memiliki gelar Bahrul Ummah, lautannya umat ini, Turjumanul Quran, semacam mufassir ya, ataupun juru bicaranya Al-Quran ya. Beliau ini mendapatkan doa khusus dari Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kedalaman ilmu agama padanya dan ajarkanlah takwil kepada Abdullah bin Abbas. Takwil ini semacam tafsir ya tentang Al-Quran, sehingga beliau ini memiliki kedalaman ilmu ya, keluasan ilmu dalam hal agama, khususnya dalam hal Al-Quran. Nah, beliau meninggal pada tahun 71 Hijriah di Taif. Nah, jadi itulah kurang lebih biografi singkat dari Abdullah bin Abbas. Ya, dalam hadis ini beliau menyampaikan apa yang beliau dengar dari Rasulullah SAW tentang hadis yang mulia ini, yang tadi kita beri judul adalah tentang keadilan dan karunia Allah, yang bisa kita ambil banyak pelajaran betapa pentingnya amal-amal yang terkait dengan hati kita di sini. Perbuatan hati ini lebih agung daripada perbuatan zahir. Nah, jemaah sekalian, tentang urgensi ataupun pentingnya hadis ini adalah hadis qudsi yang memuat kabar gembira dan harapan yang besar terhadap karunia dan rahmat Allah Ta'ala yang maha luas. Allah Ta'ala memiliki sifat ya, Ar-Rahman Ar-Rahim ya, memiliki karunia yang sangat luas. Maka harapan kita tidak terputus dari seluruh karunia dan nikmat dari Allah Ta'ala itu. Hadis ini memberikan harapan cerah dan motivasi untuk kerja keras dengan terus melakukan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, di bawah naungan kerajaannya, keadilan dan kelembutannya. Jadi pentingnya kita merasa terus diawasi ya, muraqabatullah, terus merasa diawasi. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan tidak akan terlewat sama sekali ya, maka harus dibarengi dengan niat. Dan hadis ini menjelaskan amalan-amalan kebaikan dan kejelekan serta perlu adanya perhatian kepada ya masing-masing ya, amal perbuatan yang baik senantiasa kita berobsesi untuk kita lakukan. Nah, sementara amal yang buruk, kejelekan harus senantiasa perhatian kita hindari ya, sejauh-jauhnya. Nah, inilah urgensi ataupun ahamiyah ataupun pentingnya hadis yang mulia ini. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan kata hamma? Man hamma, siapa yang berniat, yang bertekad. Ingatlah bahwa pembicaraan hati tidaklah dicatat dan tidaklah dikenakan hukuman, sehingga pembicaraan hati ini tidaklah termasuk hamma. Yang dimaksud dengan hamma adalah bertekad untuk mengerjakan, tetapi datang ketidakmampuan, lantas ia tidak melakukan. Seperti ini dicatat kebaikan yang sempurna. Jadi bukan semata-mata bisikan-bisikan hati ya, ataupun lintasan-lintasan pikiran saja, tetapi hamma ini adalah azam ya, memiliki kemiripan dengan kata-kata azam, keinginan kuat ataupun tekad yang kuat. Bagaimana bisa dapat balasan padahal tidak beramal? Nah, ia diberi balasan karena azam disertai niat yang jujur, maka ia dicatat mendapatkan kebaikan yang sempurna. Nah,
jadi bukan hanya semata-mata lintasan hati ya. Kalau lintasan-lintasan pikiran dalam hati semuanya dicatat betapa banyak sekali keinginan-keinginan buruk dari manusia. Maka disinilah nanti ada penjelasan yang lebih detail apa himmah ya, kalau dalam bahasa yang lain adalah himmah. Himmah itu obsesi, cita-cita, keinginan kuat. Maka pentingnya kita punya himmah aliyah, himmah atau obsesi yang tinggi, kemauan yang kuat untuk selalu beramal kebaikan dan kebaikan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, orang yang punya hamma atau himmah dalam kebaikan lantas tidak dilakukan, ada beberapa bentuk. Yang pertama, melakukan sebab tetapi dia tidak mendapatinya. Orang seperti ini mendapatkan kebaikan yang sempurna. Dia sudah melakukan wasilah. Ya, misalnya orang yang sudah nabung ya untuk ibadah haji, sudah buka rekening, sudah bahkan mungkin sudah mendapatkan porsi ya, tetapi waiting list menunggu waktunya yang lama, sehingga qadarallahu wa masya'a fa'ala, akhirnya beliau meninggal dulu misalnya ya, karena sakit atau karena kecelakaan atau yang lainnya. Maka insya Allah orang ini sudah mendapatkan kebaikan yang sempurna, niat hajinya sudah tercatat ya. Atau barangkali dia sudah sampai ke sana, dia gelombang pertama ke Madinah dulu, ternyata di hotel meninggal dunia, belum sampai ke Mekah misalnya ya, belum sampai melaksanakan ibadah haji. Maka insya Allah dia sudah melakukan wasilah sebab, dan orang ini sudah mendapatkan kebaikan yang sempurna. Kemudian bentuk yang lain, sudah punya ham dan azam tetapi ditinggalkan karena ada kebaikan yang lebih afdol, yang lebih penting, lebih mendesak. Orang seperti ini akan mendapatkan pahala kebaikan yang lebih tinggi, lebih sempurna. Sedangkan untuk amalan yang ditinggalkan yang lebih rendah dicatat mendapatkan pahala dari ham atau tekad ini. Ini penting ya untuk kita ingat, kita catat, kita jadikan sebagai rambu-rambu ya. Dalam hidup ini ada banyak pilihan. Jadi ada istilahnya fikul aulawiyat ya, fikih prioritas, mendahulukan yang terpenting dari yang penting, mendahulukan yang penting dari yang biasa saja, mendahulukan yang wajib dari yang sunnah, mendahulukan yang sunnah dari yang mubah. Nah, itulah pilihan-pilihan ya. Yusuf Qaradawi ada memiliki buku khusus ya tentang fikul aulawiyat, yang kesimpulannya adalah bahwa setiap peristiwa, momentum, kejadian tertentu itu masing-masing punya skala prioritas yang berbeda-beda, tergantung pada situasi kondisi seseorang. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang kaitannya ibadah sosial itu lebih prioritas daripada ibadah mahdhah, daripada ibadah ritual. Kita kedatangan tamu, pada saat yang sama kita ingin sholat sunnah ba'diyah misalnya di rumah, maka atau sholat duha misalnya, mendahulukan menerima tamu ini lebih utama, lebih afdol ya, lebih prioritas daripada sholat sunnah atau baca Al-Quran. Nah ini kan ya, jadi masing-masing punya skala prioritas. Ada kisah masyhur ya, insya Allah Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya ya, bagaimana kisah Abdullah bin Mubarak yang menggagalkan niat hajinya gara-gara menolong seorang wanita tua. Beliau ya sudah berazam tekad untuk melaksanakan ibadah haji, ketika mampir di Irak di sebuah pasar
beliau mendapati seorang wanita tua yang mengkais-kais mencari-cari di tong sampah. Ternyata menemukan bangkai semacam bangkai burung ya. Kemudian diambil ya, dibersihkan. Abdullah bin Mubarak tertarik dengan ini fenomena atau kejadian ini. Wah ibu, itu kan bangkai, kenapa Anda ambil, untuk apa? Kata ibu, ini bangkai ini haram untuk Anda, tapi halal bagi kami. Nah, jadi ikutilah langkah ibu ini sampai ke rumah. Ternyata anak-anak yang kecil-kecil sudah menunggu kelaparan ya. Dibersihkan, dimasak, dimakan. Akhirnya timbul rasa belas kasihan Abdullah bin Mubarak, diberikanlah harta yang sudah disiapkan untuk bekal ibadah haji itu dikasihkan kepada ibu ini, sehingga dia tidak bisa meneruskan langkahnya ke Mekah, perjalanan masih jauh ya, karena ada keperluan lain dan sebagainya. Beliau masih tetap beraktivitas di Irak tersebut, tidak kembali langsung ke kampungnya. Nah, sementara rombongan yang lain sudah berangkat haji ke Mekah. Nah, setelah musim haji ini selesai, orang-orang pulang ya. Ketika dia juga sudah pulang, disambut oleh keluarganya karena tidak ada alat komunikasi. Dikiranya pulang dari Mekah, disambut seolah-olah pulang daripada haji. Nah, mereka menyampaikan begini begitu ya. Dia katakan, saya tidak jadi melaksanakan ibadah haji, ada peristiwa ini peristiwa itu. Nah, kemudian teman-temannya yang pulang dari Mekah itu cerita, menyampaikan begini begitu ya. Terima kasih, kami telah dibantu, telah ditolong begini loh. Saya tidak jadi haji, saya mampir di Irak dan ketemu ibu ini, terusnya saya nggak jadi berangkat. Teman-temannya nggak percaya. Kami nggak percaya dulu, kami sering panjenengan bantu ya, menolong, membawakan barang kami, menuntun kami pada saat tersesat. Nggak mungkin lah tawaf juga kami bersama-sama dengan panjenengan di sana, nggak mungkin ya. Jadi mereka melihat sosok Abdullah bin Mubarak yang bertawaf, yang sa'i, yang menolong jamaah yang lain, padahal beliau nggak berangkat ya. Nah, jadi rupanya Abdullah bin Mubarak ini akhirnya mendapat jawaban ya. Allah alam apakah dalam mimpinya atau dalam yang lainnya. Intinya Allah Ta'ala menerima amal ibadah sosialnya Abdullah bin Mubarak ini, sehingga Allah Ta'ala memberikan balasannya, mengutus malaikat untuk menggantikan posisi Abdullah bin Mubarak yang saat itu tidak jadi berangkat ke Mekah. Jadi malaikat ini yang menjadi semacam badalnya ya. Allahu a'lam ya. Ini kisah yang masyhur sekali di kalangan kita ya. Jadi ada pilihan-pilihan begitu ya. Yang saya katakan tadi, kadang-kadang ibadah yang sosial itu lebih mendesak, lebih urgen ya, daripada ibadah yang mahdhah, ibadah yang ritual. Nah, jadi di sini kadang-kadang kita punya pilihan-pilihan dalam hidup ya, maka disinilah yang penting itu adalah niat kita, punya azam, punya himmah. Ya walaupun dalam kesempatan yang lain pastilah ya beliau punya di tahun yang lain ya untuk melaksanakan ibadah haji ya, bukan hanya tahun itu, tapi juga pada tahun yang lain insya Allah beliau juga melaksanakan haji yang sesungguhnya ya. Allahu a'lam bishawab. Jika meninggalkan amalan karena kemalasan, misalnya sudah berniat mau mengerjakan sholat sunnah duha, lantas ada teman yang mengajak untuk jalan-jalan atau barangkali ada kebutuhan yang mendesak, perlu dibimbing, perlu ditemani, maka ia diberi ganjaran sebatas niatannya saja, tetapi tidak diberi balasan untuk perbuatannya karena tidak dilakukan ya, dan dia tanpa udzur. Ya barangkali kata kemalasan mungkin kurang tepat ya. Jadi ya karena ada faktor tertentu lah ya. Misalnya ya, kita sudah berazam ya, sholat duha sudah dilaksanakan, sudah kita kerjakan sholat duha, dan kita sudah punya niat untuk tilawatul Quran, sudah pegang mushaf Al-Quran, sudah mau baca. Sementara misalnya ya ada keperluan lain, mungkin
rebusan yang dimasak itu ibu-ibu ya, kok harus dimatikan kompornya, harus ini itu ya, mungkin bapak-bapak ada panggilan telepon yang harus dijawab ini itu, terus lupa ya, akhirnya nggak dibaca Al-Qur'annya saat itulah ya. Nah, ada keperluan yang lainnya, maka Allah alam barangkali ya ini semacam ilustrasi saja, bisa jadi dia sudah mendapatkan niat yang baik, tetapi ada hal-hal lainnya yang menjadikan dia lupa ataupun teralokasikan waktunya oleh yang lainnya, maka dia sudah mendapatkan kebaikan dari sebatas niatnya saja ya, sebatas niatnya, walaupun dia tidak jadi melakukan amal kebaikan itu. Contoh-contoh yang lain bisa kita terapkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Berikutnya jemaah sekalian, orang yang punya keinginan atau azam dalam kejelekan itu ada dua bentuk. Yang pertama, berkeinginan melakukan kejelekan. Ia sudah bertekad dalam hati, bukan sekedar pembicaraan hati ya, bukan sekedar lintasan pikiran, tapi sudah punya himmah, punya kemauan kuat untuk melakukan keburukan. Kemudian ia menariknya, ia meninggalkan kejelekan tersebut karena Allah. Inilah orang yang mendapatkan ganjaran. Ia dicatat mendapatkan kebaikan yang sempurna. Sebabnya ia meninggalkan kejelekan tersebut karena Allah dan tidak sempat melakukannya, yang bisa membuatnya tercatat melakukan kejelekan. Nah, inilah ya, dia dicatat dengan hasanah kamilah di sini ya. Ada peluang dia melakukan kejelekan, tetapi karena takut kepada Allah, maka dia tinggalkan keburukan itu. Di hadits Riyadhus Shalihin ya tentang ikhlas, kita dapati ada 3 pemuda yang terjebak di dalam gua tertutup batu besar ya, masing-masing bertawasul dengan amal solehnya sendiri-sendiri dulu, yang dulu pernah mereka kerjakan. Yang pertama bertawasul dengan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ya Allah, kalau saya dulu melakukan itu ikhlas karenamu, maka tolonglah kami ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Maka tergeserlah batu ini, tetapi mereka belum bisa keluar ya. Nah, yang kedua ini relevansi yang kita ceritakan. Dia dulu punya seorang wanita, maksudnya punya obsesi ya untuk ya tentang seorang wanita yang masih ada kaitan famili dengan dia. Dia sangat tertarik dengan wanita ini. Kemudian pada saat itu wanita ini awalnya menolak, terus akhirnya menerima karena dia sangat butuh dengan uang ya, dikasih uang yang banyak. Terus dia sudah ada kesempatan untuk berzina dengan wanita ini, tapi dia meninggalkannya dan mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Nah, ya Allah, kalau saya lakukan itu ikhlas karenamu, keluarkanlah kami dari sini. Maka Allah ridho dan menggeser sedikit batu tersebut, tapi mereka nggak bisa keluar. Nah, yang ketiga adalah bertawasul dengan amal baiknya. Dia seorang juragan, majikan. Pada saat mau memberi gaji kepada karyawannya, salah satunya sudah pergi, nggak tahu bertahun-tahun tidak balik, baru suatu saat balik. Nah, si majikan ini sudah menjadikan gajinya yang sedikit, hak karyawan ini menjadi modal dan berkembang biak, menjadi sapi yang sangat banyak, unta yang sangat banyak, kambing yang sangat banyak. Ketika si mantan pegawainya datang, wahai paduka atau tuan ya, bosnya dulu ya, saya mohon maaf begini begitu ya, dulu pamit tidak pamit pergi ya, karena ada urusan penting mendesak. Saya sekarang mau minta dulu ya, minta gaji yang dulu pernah saya tinggalkan, yang belum saya ambil. Kata majikannya, semua yang kamu lihat ini punyamu semua ya. Jadi berkembang biak ini punyamu semua.
dikasihkan kepada orang yang ini rezekinya bagi si mantan pegawainya ini ya. Nah, kata majikannya, ya Allah, kalau yang dulu saya lakukan ini ikhlas karenamu, maka tolonglah kami, keluarkan kami dari himpitan di gua ini. Maka Allah ridho dan menggeser batu ini, keluarlah mereka ya. Jadi mereka ini bertawasul dengan amal-amal kebaikan ini bisa kita tiru ya. Saat kita kondisi yang mendesak, kondisi yang darurat, mari kita berdoa dan kita ingat-ingat kira-kira amal kebaikan apa yang pernah kita lakukan yang ikhlas ya. Nggak apa-apa, ini bukan pamrih. Allah suka dengan yang ini. Kalau pamrih itu kepada makhluk, kalau kepada Khalik itu nggak ada pamrih, nggak ada riya, nggak ada macam-macam ya. Ini murni keikhlasan ya. Dan mereka masing-masing walaupun nggak yakin ya, dengan mengatakan ya Allah seandainya ya saya lakukan dulu ikhlas, nah itu kan berarti masih ada keraguan ya. Mungkin dulu kurang sempurna niatnya, nah sekarang ini disempurnakan niat itu. Nah, itu bisa diterima. Ada lagi niat ini ya, contoh yang disampaikan ya, kisah barangkali panjenengan pernah mendengarnya ya. Kisah disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawwabin ya. Tawwabin itu artinya orang-orang yang bertaubat. Seorang wanita pelacur yang dari Bani Israel ya, yang melahirkan 7 nabi. Insya Allah ya. Jadi ada seorang wanita pelacur yang bertobat dan melahirkan keturunan 7 nabi. Bukan Rasul tapi nabi. Wanita ini memiliki paras yang sangat cantik dan ya pada saat itu memanfaatkan kecantikannya untuk menggoda laki-laki. Sehingga saat itu dia buka praktek. Siapapun laki-laki yang punya uang, tarifnya mahal, 100 dinar. Ya Allah, mahal sekali ya, 100 dinar. Dia buka pintunya ya setiap hari dan dia berdandan ya secantik mungkin ya, dia sudah cantik, berdandan semakin cantik. Setiap laki-laki yang lewat di depan rumahnya melihat ke dalam rumah dan pasti tertarik. Dia layani wanita harus melayani siapapun laki-laki hidung belang yang punya uang banyak tersebut ya. Satu saat jamaah sekalian, ada seorang pemuda soleh ahli ibadah. Karena citra ya, kabar dari wanita ini sudah sangat masyhur, sehingga si pemuda ini penasaran bagaimana sih orang ini. Ternyata ketika dia lewat, wah, dari pandangan pertama luar biasa. Dia sangat tertarik dan terobsesi dengan wanita ini. Akhirnya dia bekerja keras mengumpulkan uang karena dia kehidupannya biasa. Dia bekerja keras menabung, mengumpulkan uang, menjual bajunya, menjual perabotannya sampai terkumpul uang 100 dinar. 100 dinar ini banyak ya, mahal. 1 dinar itu kurang lebih 4 gram emas, tinggal dikalikan harganya berapa. Jadi sangat mahal. Saat itu dia punya kesempatan, nah, terbuka pintunya dan dia masuk membawa uang banyak, dikasihkan ini uang saya. Maka wanita ini bergembira dan mengajak laki-laki ini ya untuk melakukan hal yang haram. Tapi ternyata Allah Ta'ala memberikan hidayah, petunjuk kepada laki-laki ini, tidak jadi melakukannya. Sampai wanita ini kecewa. Kenapa? Kamu sudah berobsesi begini begitu, tapi sudah ada kesempatan tidak kamu lakukan. Saya takut kepada Allah. Sudah uangnya untuk kamu semua. Biarkan, izinkan saya pulang. Ya wanita ini agak kecewa. Tapi sebelum mengizinkan pulang, dia bertanya, siapa namamu, dari mana asalmu? Maka dia sebutkan namanya ini dan asalnya ini, rumahnya di sana. Maka larilah pemuda ini ya, menangis dan lari dan meninggalkan wanita ini. Nah saat itulah Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada wanita ini. Dia merenung, bermuhasabah, ya Allah, pemuda tadi ya, itu baru akan melakukan kemaksiatan saja sudah menangis, sudah takut. Sedangkan saya ini saat itu diceritakan mungkin 1 tahunan ya, dia melakukan kemaksiatan nggak pernah takut. Tuhannya dia dengan Tuhanku sama. Ya,
Jadi sama, yang dia sembah, yang aku sembah sama. Tapi dia memiliki rasa takut, saya kenapa nggak punya rasa takut? Akhirnya dia berazam, punya niat untuk mencari laki-laki inilah yang telah menjadi wasilah petunjuk ya hidayah Allah Ta'ala. Dia berkeinginan untuk menjadi istri si pemuda itu. Maka dicarilah ya, dia memakai cadar ya, dia pakai hijab, pakai cadar, berkeliling dan menanyakan mana rumah fulan, terus namanya ini dan sebagainya. Maka pada saat ketemu rumahnya, diketuk pintunya. Nah, pada saat itulah ya pemuda ini membuka pintunya. Karena ini masih pakai niqab, pakai cadar ya. Siapa Anda? Dibukalah cadarnya. Wah, betapa kagetnya pemuda ini ya. Ternyata yang datang adalah perempuan yang menjadi obsesinya dulu gitu. Perempuan yang dulu mencuri hatinya itu ya, kaget luar biasa sampai ngeblak, jatuh, pingsan dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Saking kagetnya ya, saking kagetnya ya, dia sangat terobsesi dengan wanita ini. Waduh, ini datang lagi ya, musibah mungkin ya, karena dia sudah berusaha ini ya bertobat, tapi ya itu deh. Akhirnya laki-laki meninggal dan wanita ini bingung. Waduh, saya ini mau menjadi istrinya tapi dia malah meninggal. Akhirnya dia bertanya kepada orang-orang, apakah dia punya saudara laki-laki? Ya, ada. Di mana? Di sana. Tapi orangnya miskin. Maka didatangilah laki-laki ini, diceritakan begini begitu. Maka saudaranya mengatakan, ya nggak apa-apa, tapi saya nggak punya apa-apa. Kata wanita ini, saya punya modal begini begitu ya. Mungkin dia selama praktek dikumpulkan, ditabung sehingga modalnya banyak. Maka intinya jadilah si wanita ini mantan pelaku kemaksiatan tersebut menjadi wanita solihah, istri yang solihah, dan dari interaksi suami istri yang melahirkan keturunan 7 orang tadi yang menjadi nabi tadi. Masya Allah. 7 orang anak-anaknya menjadi nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, itulah ya. Jadi kisah-kisah yang bisa memberikan inspirasi kepada kita betapa buruknya masa lalu setiap orang. Ini jangan sampai menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah sangat luas ya. Allah akan menutup seluruh amal perbuatan buruk selama kita bertobat dengan taubatan nasuha. Sebagaimana Allah menutup kejahiliaan seseorang ketika sudah masuk Islam. Al-Islam yajubu ma qabla Islam, ini menutup seluruh masa jahiliyahnya. Maka kita pun yang sudah muslim, apapun kemaksiatan yang kita lakukan itu akan diampuni kalau kita bertobat ya, dengan sesungguhnya. Jadi hikmahnya di sini bisa dari pemuda tadi ya, meninggalkan sesuatu, ada peluang tapi dia tidak ambil. Nah, dia takut kepada Allah, maka tercatat dengan perbuatan seperti melakukan amal perbuatan yang sempurna. Berikutnya, amal keburukan yang kita niatkan ini bentuk yang lainnya berkeinginan melakukan kejelekan, sudah bertekad ya, berazam, tetapi tidak mampu melakukannya dan tidak berusaha melakukan berbagai sebab. Hal ini seperti seseorang yang berkeinginan untuk kaya, lantas ingin bermaksiat dengan hartanya, tetapi sayangnya ia tidak dianugerahi oleh Allah Ta'ala berupa harta, maka orang ini dicatat mendapatkan dosa dari sisi niatnya. Nanti ada dalil hadisnya ya. Contoh yang lainnya misalnya penyakit hati berupa hasad, iri, dengki ya. Kemudian suudzon, berburuk sangka, menginginkan keburukan menimpa kaum muslimin, dan perbuatan atau penyakit hati lainnya. Ridho, kalau konteks sekarang yang sangat aktual adalah ridho dengan kezaliman, kebiadaban orang-orang Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina. Nah, jadi ini kan perbuatan hati ya. Itu saja sudah memberikan dampak keburukan, dosa.
bagi kita. Kalau ridho dengan obsesi yang kita bukan tidak eksekusi secara langsung, tapi hanya dalam hati saja, itu sudah ini tercatat sebagai keburukan. Nah, ini dalilnya yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran ya, bahwasanya posisi niat ini sangat-sangat strategis. Jadi dari Abu Kabsyah Al-Ammari bahwasannya Rasulullah SAW ini bersabda, "Innamad dunya li arba'atin nafar." Sesungguhnya dunia itu hanyalah untuk 4 golongan manusia. Ini terkait dengan dunia ya, dan juga ilmu. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Seorang manusia yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala berupa harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi rabbahu fih. Dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya dan dengan ilmunya. Wa yasilu fihi rahimahu. Dia menyambung tali silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan mengetahui untuk Allah haknya, diberikan hak kepada Allah. Dia beribadah totalitas dengan harta dan ilmunya. Fahadha bi afdhalil manazil. Maka orang ini yang paling ideal, posisinya paling terhormat. Dia kaya, alim, dan dermawan, menginfakkan seluruh harta dan juga berdakwah. Maka ini posisi yang sangat ideal. Yang kedua, wa abdun razaqahullahu ilman. Allah Ta'ala memberikan kepada hamba ini ilmu saja. Walam yarzuqhu malan. Dia tidak diberikan rezeki berupa harta. Fahuwa shadiqun niyah, tetapi dia punya niat yang baik. Yaqulu, dia berkata ya, berobsesi dalam hatinya, lau anna limalan, seandainya saya punya harta, la amiltu bi amali fulan, saya akan beramal seperti amalnya si fulan yang berinfak dengan hartanya dan ilmunya itu. Fahuwa biniyatihi, maka orang ini mendapatkan niatnya. Fa'ajruhu masawa, pahalanya orang pertama dan kedua ini sama. Coba ya, pahala yang pertama ini sempurna, dia eksekusi niatnya karena dia punya potensi yang real. Yang kedua, ini punya ilmu saja tapi belum punya harta. Dia punya obsesi seperti yang dilaksanakan oleh si dermawan yang pertama. Ajruhuma sawaun, pahala keduanya sama. Yang ketiga, wa abdun razaqahullahu malan, seorang yang diberikan rezeki Allah Ta'ala berupa harta. Walam yarzuqhu ilman, tapi dia nggak punya ilmu. Yakhbitu fihi fi malihi bi ghairi ilm, dia ceroboh ya dalam hal hartanya, mengalokasikan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah, dia tidak bertakwa kepada Allah. Wala yasilu fihi rahimah, dia tidak menyambung silaturahim. Wala ya'lamu lillahi fi haqqan, dia tidak memiliki, tidak mengalokasikan hak Allah. Fahuwa bi akhbathil manazil, orang ini menempati posisi yang paling buruk, lawan daripada yang pertama ya. Kemudian yang keempat, ini konteks pembahasan kita di posisi yang keempat ini. Wa abdun lam yarzuqullahu malan, seorang yang Allah tidak berikan kepadanya rezeki berupa harta, wala ilman, juga tidak punya ilmu. Sudah miskin, bodoh lagi ya, mohon maaf ya, seperti itulah misalnya ya. Dia tidak punya harta, nggak punya ilmu. Fahuwa yakul, maka dia berkata, lau anna limalan, seandainya saya punya harta, la amiltu fihi bi amali fulan, maka saya lakukan amal seperti orang ketiga tadi yang menjadi pelopor kemaksiatan. Fahuwa biniyatihi, maka dia mendapatkan niatnya. Fawizruhuma sawaun, coba kita perhatikan, dosanya sama. Dosa ketiga, orang ketiga dan dosa keempat ini sama. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi ya.
Jadi ini pembahasan dalil daripada yang sudah kita sampaikan di atas, terutama poin keempat di sini ya. Dia tidak melakukan amal kemaksiatan secara langsung, tapi punya niat, punya azam, punya tekad, punya himmah tadi. Seperti yang ketiga, maka orang ini mendapatkan dosa. Yang ideal adalah yang pertama ya. Orang-orang jenis pertama ini Masya Allah luar biasa ya. Barangkali bisa kita lihat sehari-hari contoh-contoh ideal orang dermawan, alim yang luar biasa. Kalau pada zaman sahabat ya tidak kita maksudnya tidak aneh lah ya. Ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf ya, para sahabat yang konglomerat banyak sekali. Tapi kalau pada masa sekarang ini Masya Allah luar biasa. Di Gresik ya, ini kisah panjenengan barangkali kalau lewat Pantai Utara ada Masjid Mudhar Arifin. Mungkin pernah tahu? Masjid Mudhar Arifin ini punya bosnya Polowijo. Ini kebetulan dekat dengan kampung halaman saya. Ya, pernah sholat di situ. Masya Allah masjidnya bagus sekali ya. Beliau yang punya Polowijo ini diskusi ya, konsultasi ke Ustadz Jazir yang pengelola Masjid Jogokarian di Jogja, karena ini masjid yang model, masjid yang menjadi percontohan ya, makmur. Konsultasi, nah, ya kalimatnya begini, Pak Yai, saya ini sejak kecil itu kaya raya, sehingga seluruh kemaksiatan saya lakukan, katanya begitu ya. Jadi memang itu penyakitnya orang kaya ya, punya potensi untuk melakukan banyak kemaksiatan. Ya mungkin seperti dulu lah sahabat-sahabat atau yang para tabi ini masa lalunya ya. Terus apa yang saya lakukan untuk supaya bisa bertobat? Kata Pak Yai, dirikan masjid untuk amal soleh. Maka dibangunnya masjid ini kurang lebih 300 miliar habisnya. Terus Pak Yai bilang, ya kalau sudah bangun jangan lepas ya, harus dimakmurkan ya. Kasihan kalau nanti hanya bergantung kepada kota infak kan nggak cukup operasional ya. Maka dia mengalokasikan 50 hektar lahan yang ditanami mangga untuk operasional masjid. Terus ditambah lagi dengan menjadi 300 hektar digunakan untuk wakaf produktif memakmurkan masjid. Beliau ini kena COVID ya dan meninggal, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sebelum meninggal dia berwasiat untuk menginfakkan ya 75% hartanya untuk masjid, 25% untuk anak-anaknya. Kata dia 25% insya Allah nggak habis 7 turunan. Ya Allah ya, 7 Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi orang seperti ini ada ya pada masa sekarang ini ya, Masya Allah. Jadi itulah ya, mungkin ya seperti posisi yang pertama ini ya, dia punya harta yang banyak dan dia alokasikan untuk kebaikan. Kalaupun kita belum bisa ke sana melaksanakan itu ya nggak apa-apa. Di Lamongan ada masjid model juga, Masjid Namirah ya, itu mengikuti kata Namirah. Masjid Namirah itu masjid di Arafah ya, terus diadopsi menjadi Namirah ya, karena orang kita susah Namirah gitu ya. Di Namirah itu juga yang bangun satu orang, diikuti ya di Tulungagung. Saya pernah ngisi di sana, namanya Masjid Al-Fattah. Ini yang bangun juga satu orang. Beliau yang punya bos snack Gangsal ya. Terus ada punya beberapa pom bensin juga diwakafkan untuk operasional masjid ini, Masya Allah ya. Saya tanya kepada takmir, berapa sih operasional masjid ini? Ya sekitar sebulannya 75 juta. Karena AC-nya AC permanen ya, seperti di mal-mal itu. Nah dari infak itu hanya separuh saja. Untuk infak operasional yaitu hanya separuh. Maka yang separuh ditutup oleh beliau operasional ya. Jadi Masya Allah orang seperti ini luar biasa ya keberadaannya, dan ya dermawannya luar biasa.
berkeinginan melakukan kejelekan, berusaha untuk menggapainya tetapi tidak mampu, orang seperti ini mendapatkan dosa yang sempurna. Seperti hadis ini ya, idza taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila ada dua orang muslim yang bertengkar dengan pedangnya, maka yang membunuh, yang terbunuh sama-sama di neraka. Fakultu, maka Abu Bakar ini perawi hadis bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, kalau orang yang membunuh masuk neraka wajar ya. Fama balu al maqtul, maka bagaimana statusnya dengan yang terbunuh? Kenapa masuk neraka juga? Kata Rasulullah, innahu kana harisun ala qatli sahibihi. Karena dia juga punya keinginan untuk membunuh saudaranya ya. Kebetulan saja mungkin tenaganya, kelihayannya kurang daripada saudaranya sehingga kalah. Kalaupun dia punya kesempatan, dia juga punya bisa membunuh saudaranya, maka dia pun juga sama ya, masuk neraka. Kemudian jemaah sekalian, berikutnya, apabila dia bertekad melakukan kejelekan, kemudian menjauhkan diri darinya, bukan karena Allah, juga bukan karena tidak mampu, maka seperti itu tidak diberi pahala, karena ia tidak meninggalkan maksiat karena Allah, dan ia tidak dihukum karena tidak melakukan hal yang mewajibkan mendapatkan hukuman. Sehingga dalam hal ini, hadis yang telah kita baca tadi, ketika dia punya obsesi, niat yang buruk, kemudian dia tidak lakukan, Allah tuliskan untuknya kebaikan yang sempurna ini. Catatan di sini, ketika dia meninggalkan kejelekan itu ikhlas karena Allah ya, bukan karena semata-mata karena tertutup ya. Misalnya ya, mohon maaf, contoh seorang sudah niat untuk pergi ke pelacuran misalnya, ternyata tutup, nggak beroperasi ya misalnya ya. Waduh, tutup, terus dia pulang lagi. Nah, jadi pulangnya ini nggak mendapat pahala karena memang pintunya nggak terbuka ya. Dia sudah punya niat, nah, tapi karena dia tidak punya peluang, nah, maka di sini dia tidak mendapat dosa, juga tidak mendapatkan kebaikan ya, kecuali kalau dia ikhlas ya karena Allah Ta'ala, karena dia dengan itu dengan sadar ya. Ada beberapa tabi'in yang seperti itu ya, misalnya Fudail bin Iyad ya, Masya Allah ya, dia ulama luar biasa ya. Dulunya perampok, terus hidayahnya yang dia dapatkan itu karena itu tadi terobsesi lagi wanita ya. Memang penyakitnya laki-laki ini wanita ya. Nah, Masya Allah, fitnah terbesar untuk laki-laki adalah wanita. Dia terobsesi dengan wanita, tapi ketika dia mau ya semacam kencan lah ya, kalau bahasa sekarang dengan wanita ini, dia mendengarkan sayup-sayup ya, surat Al-Quran dibaca, Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Masya Allah, dia merenungkan ayat ini dan akhirnya dia dapat hidayah. Dia tinggalkan ya niatnya tersebut nggak jadi, dan dia urungkan, dia gagalkan niat tersebut, dan dia bertobat dari profesinya sebagai perampok, begal itu dia urungkan semua. Dia akhirnya dia menjadi alim besar ya, Abidul Haramain. Dia beribadah dengan khusyuk di Makkah dan Madinah, menjadi ulama besar. Berikutnya, kebaikan itu ada 4 tingkatan ya. Yang pertama, berniat melakukan kebaikan dan mengamalkannya, akan mendapatkan satu kebaikan sempurna hingga dilipat gandakan 700 ya. Yang kedua, berniat melakukan kebaikan dan tidak mengamalkannya karena tidak mampu atau ajz, lemah, maka dapat pahala satu kebaikan yang sempurna. Yang ketiga, ada yang sudah punya kebiasaan pada kebaikan lalu ia meninggalkannya karena ada udzur, karena sakit atau safar, ya tetap dicatat pahala yang sempurna, nanti ada hadisnya. Yang keempat, jika ia berniat atau bertekad tetapi tidak mengamalkannya dan diakhirkan atau diundur, bukan karena ajiz atau tidak mampu dan bukan karena udzur, Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna untuk niatnya saja. Nah, jadi masing-masing punya posisi ya yang berbeda-beda.
Yang paling utama yang pertama ini. Kalau nggak bisa, ya yang kedua ini, ya sebagaimana yang hadis tadi kita sebutkan. Kebalikannya, ya ini sebelum yang kejelekan kita sebutkan ini hadis juga penting ya. Idza maridul abdu aw safara, apabila seseorang hamba itu sakit atau dia musafir, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahih, maka dituliskan untuknya kebaikan, pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika dia sehat. Nah, inilah keutamaan kita itu Sahih Bukhari. Kalau dia kebiasaan misalnya saat sehat sholat duha, tapi karena saat safar nggak punya kesempatan, maka dia tercatat pahala sholat duha pada hari itu, pada saat dia musafir. Nah, jadi kalau sudah biasa, tapi karena ada udzur safar atau sakit, maka Allah Ta'ala memberikan pahala sesuai dengan kebiasaan yang baiknya. Ya ini seperti ini ya, passive income lah ya, kalau kita kiaskan ya. Passive income kita nggak bekerja tapi pahalanya mengalir. Kita nggak melakukan hal yang real tapi pahala bisa kita dapatkan. Nah, jadi itulah karena kebiasaan yang baik ya. Berikutnya tentang kejelekan ini juga ada 4 tingkatan. Dia berniat melakukan kejelekan dan mengamalkannya, maka dicatat 1 kejelekan. Yang kedua berniat melakukan kejelekan dan akhirnya meninggalkannya karena Allah, maka dicatat baginya kebaikan yang sempurna ya. Contoh-contoh yang sudah kita sebutkan. Yang ketiga berniat melakukan kejelekan dan meninggalkannya karena tidak mampu, maka dicatat baginya 1 kejelekan. Yang keempat berniat melakukan kejelekan dan meninggalkannya bukan karena takut kepada Allah, bukan karena ajaz, maka tidak dicatat baginya apapun. Nah, ini juga sudah kita jelaskan. Kalau yang ketiga ini yang tadi itu, yang posisinya dia tidak punya kemampuan ya, tapi dia punya obsesi, maka pahalanya keburukan juga dia dapatkan. Ini slide yang faedah lainnya. Rahmat Allah bagi hambanya berlipat-lipat untuk kebaikan. Kemudian juga ini juga teori ya dalam pemaparan hadis Nabi, mulai dari yang global kemudian rinci. Kemudian berlipat-lipatnya pahala kebaikan. Asalnya kebaikan dibalas dengan minimal 10, kemudian menjadi 700 bahkan tidak terhitung ya. Karena apa? Ada sebab waktu ya. Waktu yang afdol, lebih utama kita lakukan, kita di bulan Ramadan misalnya, lebih utama dibandingkan yang lain. Tempat kita sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram jauh ya, berlipat ganda. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, di Masjidil Aqsa 500 ya. Jadi karena tempat. Kemudian juga dilipat gandakan jenis amalan wajib ataukah sunnah. Kemudian juga dari pelaku amal. Seorang yang alim atau yang dia punya ilmu dengan sebuah amal, maka pahalanya lebih banyak daripada yang awam. Kejelekan yang dimaksud dalam hadis diantaranya adalah dosa besar dan dosa kecil. Kemudian kejelekan dibalas 1 kejelekan ya. Ketika ditanya oleh seseorang ya kepada Imam Ahmad, beliau mengatakan, manakah hadis yang menyebutkan kejelekan dicatat dengan dibalas lebih dari 1? Beliau menjawab tidak ada. Yang pernah kami dengar hanyalah di Mekah karena keagungan negeri Mekah. Nah, kemudian ini pentingnya niat yang baik ya. Saya ceritakan ini. Jadi setelah pulang Tabuk itu Nabi berkata kepada para sahabat ya, sesungguhnya di Madinah itu ada sekelompok kaum yang tidaklah kalian menempuh perjalanan dan tidaklah kalian menyeberangi lembah kecuali mereka ikut serta bersama kalian dalam ganjaran pahala. Kenapa? Karena mereka ini ada udzur, yaitu sakit ya, sehingga tidak bisa berangkat ke Tabuk ya. Jadi karena ada udzur tapi punya niat berangkat, maka mereka insya Allah mendapatkan pahala sebagaimana yang berjuang fisabilillah ini ya. Cuma sekalian di akhir majelis ini saya menyampaikan ya sedikit kaitannya dengan hadis ini. Kalau saudara kita di Palestina itu berjihad secara fisik ya, sementara kita di Indonesia ini berjihad jihad siasi ya, jihad dalam bidang politik. Dan ini pergerakan yang tidak ringan ya. Kelompok-kelompok yang memperjuangkan
keburukan itu betul-betul kuat, terorganisir dengan dana yang besar yang tidak terhingga, maka kelompok-kelompok kebenaran apapun entitasnya, apakah ormas, apakah organisasi politik, ini juga harus berjuang untuk memperjuangkan kebenarannya. Jadi kita sama, posisinya sama. Sana jihad bil qital, kita jihad siasi, jihad dalam bentuk konstitusi ya, jihad untuk memperjuangkan kebaikan. Ya, kita punya kontribusi kepada saudara kita di Palestina yang berjuang secara fisik, pahala kita sama insya Allah dengan pahala mereka. Nah, mungkin kontennya seperti itulah ya Kias. Semoga bisa difahami dan mohon maaf atas segala kekhilafan karena waktu ya, sehingga barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa menambah keimanan kita semuanya, menambah rasa takut kita dan semangat kita untuk selalu berjuang fisabilillah dengan potensi yang kita miliki semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.